Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir. Jika tanaman kapri dengan genotip B besar B kecil K kecil K kecil disilangkan dengan tanaman kapri bergenotip B kecil K besar K kecil, kemungkinan anaknya memiliki fenotip bulat kuning adalah. Nah, teman-teman, di sini kita nggak bisa langsung pakai perbandingan 9:3:1. Kenapa? Karena kita lihat orang tuanya. Orang tuanya itu bukan B besar B kecil K besar K kecil dan sesamanya, tetapi berbeda. Berbeda dari persilangan yang dilakukan Mendel. Jadi kita nggak bisa langsung pakai 9:3:1. Di sini kita harus melakukannya secara manual. Langsung aja terus genotipnya nggak apa-apa ya kalau dicoret-coretan. B besar B kecil K kecil K kecil. Di sini dengan B kecil K besar K kecil. Maka gamet yang terbentuk adalah B besar K kecil K besar. B kecil K besar, B kecil K kecil. Tinggal kita silangkan. Maka B besar B kecil, K besar K kecil. Sorry. Oke. Yang ini juga sama, B besar B kecil, sorry K kecil ya. Yang ini B kecil K besar K kecil. Yang ini terakhir adalah B kecil K kecil. Ini berarti fenotipnya apa? Fenotipnya adalah bulat kuning. Kalau yang ini berarti fenotipnya adalah bulat hijau. Yang ini fenotipnya adalah cisut kuning ya. Yang ini adalah cisut hijau. Ada berapa macam fenotip? Ada 4 macam fenotip. 1, 2, 3, 4 macam fenotip. Maka kalau ditanyanya presentase seperti ini, bulat kuning. Berarti ini kayak pecahan kan ya? Presentase berarti 1 dari 4 fenotip yang ada dikalikan 100%. Maka jawabannya adalah 25%. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanaman bunga tinggi putih, T besar, T kecil, disilangkan tanaman bunga. Nah, dengan tanaman bunga tinggi merah, anaknya berambut tinggi putih. Nah, berarti ini presentasi juga nih, soalnya kayaknya kurang lengkap. Berarti T besar, T kecil, M kecil, disilangkan dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil. Maka genotip nih gametnya. Ada T besar, M kecil, T kecil, M besar. Yang ini ada 4 gametnya ya. T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Nah kalau udah 4 gamet dan 2 gamet ini buat nentuin F1-nya kayaknya enakan pakai tabel. Tuliskan T besar, M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, dan T kecil M kecil. Kita silangkan dengan T besar M kecil dan T kecil M kecil. Maka ini T besar M besar, M kecil. M besar M kecil ya. Lalu ini T besar T kecil, M besar M kecil. Yang ini T besar M kecil, M kecil. T besar T kecil, M kecil, M kecil. T besar T kecil, M besar M kecil. T kecil T kecil, M besar M kecil. T besar T kecil, M kecil, M kecil. T kecil T kecil, M kecil, M kecil.
Anaknya berambut tinggi. Tinggi berarti T besar. Tinggi putih berarti ada dua kemungkinan. T besar M kecil. Atau T besar T kecil M kecil. Sama seperti induknya. Nah, kita lihat yang tinggi putih. Di sini ya ada 1, 2, ini 3. Sorry, ini enggak ya. Ini M besar. Sorry, ini enggak nih. Karena ada M besarnya, jadi nggak boleh ada M besarnya ya. Bolehnya cuma ada T besar aja. Makanya 1, ini nggak boleh. Ini 2 boleh ya. Ini nggak ada T besarnya. Ini 3. Nah, ini kecil semua, berarti pendek putih. Maka ada 3 per, ada berapa F1 tuh? Ada 8 totalnya. 3 per 8 dikalikan 100%. Nah, berapa nih hasilnya? Teman-teman hitung sendiri. Nah, hasilnya adalah, harus saya cek kalkulator dulu ya, sebentar. 3 dibagi 8 dikali 100% adalah 37,5%. Kayak gitu ya. Berikutnya, jika pohon mangga manis merah, M besar, M kecil, R besar, R kecil, disilangkan sesamanya, kemudian diperoleh 64 bibit mangga baru. Setiap bibit dijual dengan harga 10.000 kecuali bibit asam kuning. Berapa uang yang dapat dihasilkan? Oke, ini semirip sama persamaan Mendel. Jadi, orang tuanya adalah M besar, M kecil, R besar, R kecil, disilangkan sesamanya. M besar, M kecil, R besar, R kecil. Kalau sudah begini, induknya, sesamanya seperti ini, yang begini bentuknya, maka perbandingannya kita langsung pakai aja 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tapi ingat ya, induknya harus seperti ini. Mereka heterozigot. Dan ada 2 sifat dan heterozigot. Kayak gitu. Kan ada 2 sifat nih, manis dan merah. Dan heterozigot dua-duanya. Kayak gitu. Maka perbandingannya pasti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sesamanya kemudian, nah, kecuali bibit asam kuning. Asam kuning itu berarti perbandingannya yang mana? Asam kuning itu sesamanya kemudian, nah, kuning itu berarti diwakili R kecil ya. Nih kok bingung, M besar itu mewakili manis, berarti lawannya M kecil adalah asam. R besar berarti dia merah. Kuning berarti R kecil adalah kuning. Nah, kalau asam kuning berarti dia harus punya M kecil dan R kecil. Berarti bisa kita simpulin bahwa kalau asam kuning tuh kok cuma M kecil, R kecil, R kecil. Nah, perbandingannya yang mana? Yang ini kan 1. Cuma ada 1 kok kita bikin nanti di tabel. Maka yang nggak bisa dijual dia doang nih 1. Kita jumlahkan nih, di sini jumlahnya ada 15. 15 dikali 10.000. Hasilnya adalah 150.000. Ini kalau teman-teman nulisnya coret-coretan. Kalau teman-teman nulisnya langsung, setidaknya harusnya lebih rapi ya. Tidak perlu buat tabel, tidak apa-apa. Kalau soalnya esai bentuknya. Seorang ibu bergolongan darah 0, sedangkan semua anaknya bergolongan darah A. Kemungkinan ayahnya memiliki golongan darah. Kalau ibunya darahnya 0, sedangkan ayahnya darahnya adalah tidak tahu nih kita, gitu kan? Seri ini kenotif ya. Nah, genotifnya berarti 0 itu kan I0 ya. Nah, anaknya di sini F-nya, filialnya semuanya A. Berarti IA I0. Kenapa saya nentuinnya IA I0? Kan A golongan darahnya. Golongan darah A itu kan ada 2 macam doang kan? IA I0 dan IA IA.
Nah, nggak mungkin dong IA, karena ibunya aja I0. Jadi setengahnya itu tuh dari ibunya, ya kan? Nah, maka ayahnya sudah pasti golongan darahnya adalah A. A yang apa? A yang yang homozigot. Kenapa yang homozigot bukannya heterozigot? Karena semua anaknya dia bilang adalah golongan darahnya A. Ini kalau kayak gini, coba kita kawinkan ya, berarti kita tulis gametnya. Gametnya berarti kan I0 untuk ibunya, ayahnya IA. Nah, ini ketemu IA0 ya kan? A darahnya IA0. IA0 semua, maka berarti benar kalau orang ayahnya adalah golongan darahnya A homozigot. Jika seorang ayah AB, ibunya 0, tuliskan kemudian ada golongan darah anak-anaknya. Maka tuliskan parentalnya. Ayah, ibu, fenotipnya AB, 0 ya. Genotipnya berarti IAIB dan I0. Gametnya berarti ada IAIB dan I0. Maka F1-nya, nah ini IA0 berarti langsung aja nih A. Ini IA0 A juga. IBI0 B. IBI0 B. Berarti golongan darahnya yang A bakal kemungkinannya gini kan. Nah, kalau buat perbandingan berarti kita sederhanakan. 2:2 tuh bisa disederhanakan jadi 1:1. Berarti kalau diminta presentasenya, anak yang bergolongan darah A akan ada 50% setengahnya, yang B juga 50%. Oke, kita lanjut. Seorang wanita carrier buta warna menikah dengan seorang pria buta warna. Tuliskan presentase kemungkinan anak-anaknya. Maka parentalnya wanita menikah dengan laki-laki. Fenotipnya carrier, dia buta warna. Genotipnya berarti XHX, ini berarti XHY. Gametnya XHX, XHY. Maka anaknya XHX dengan XHXH, XHXH. Maka tuliskan dulu kelaminnya, perempuan kan? Carrier, pembawa atau normal? Atau penderita? Penderita. Kenapa penderita? Diingat lagi bagaimana genotip untuk penderita buta warna pada wanita. Lalu XHY. XHY. Laki-laki. Penderita juga. XHX. XHX. XHX berarti dia perempuan carrier. Terakhir ada XY. Laki-laki normal. Jadi kalau ditanya, diminta presentase, biasanya dimintanya tuh presentase berapa banyak anaknya yang akan normal. Kalau ditanya cumanya normal aja berarti akan ada berapa? 1, 2. 2 dari 4 berarti 2/4 kali 100% itu berapa? Maka yang normal adalah 50%. Gitu kan? Kalau yang ditanya normal banget, jadi bukan normal nggak carrier gitu ya. Berarti benar-benar normal. Dia cuma ada 1 kan ya. Nih si laki-laki ini doang. Cuma ada 1 doang.
1 dari 4, berarti 1/4 kali 100%. Maka 50%. Gitu. Kalau yang ditanya anaknya yang menderita buta warna, yang menderita buta warna ada 2, 1, 2. Maka yang menderita buta warna anaknya adalah 2/4 kali 100%. Jadi nanti ini teman-teman dihitung aja sesuai apa yang diminta di perintahnya ya. Kalau ditanya anak perempuannya penderita berapa persen? Anak perempuan ya, berarti kita fokus di perempuan aja. Perempuannya cuma 2 nih, kemungkinannya 1, 2 penderita, maka perempuan penderita kemungkinannya adalah 1/2 dikali 100% tetap, yaitu 50%, karena kita fokusnya pada perempuan aja. Jadi nanti tergantung apa yang ditanya ya, silakan dihitung presentasenya. Jika perempuan normal menikah dengan laki-laki hemofilia, tuliskan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman ini buta warna bukan XH ya, harusnya XCB ya. Jadi nanti teman-teman perbaiki, tolong diperbaiki nih nanti ya. Bukan XH tapi XCB. Tapi konsepnya sama ya. XCB, XCB. CB ya, buta warna. Nah, ini baru hemofilia. Perempuan normal, berarti bukan parentalnya. Perempuan, laki-laki, fenotipnya normal, laki-lakinya hemofilia. Teruskan genotipnya berarti XX, kan normal. Hemofilia berarti XHG. Gametnya berarti ada X, XHG. F1-nya berarti, nah ini bertemu berarti membentuk XHX. Apa nih dia? Perempuan hemofilia. Perempuan carrier. Perempuan carrier ya. Berikutnya XY. Laki-laki normal. Yang ini XHX sama perempuan carrier. Ini XY, laki-laki normal. Nah, sama nih seperti yang sebelumnya. Nanti kalau ditanya presentase, teman-teman tinggal lihat yang ada di sini, lalu buat presentasenya. Berikutnya, oke, terakhir ternyata. Jadi teman-teman harus bisa belajar presentase ya, sesuai apa yang ditanya. Kalau ditanya, misalkan di sini, berapa presentase dari anak yang normal? Gitu. Anak yang normal, kalau cuma ditanya anak yang normal aja, berapa presentase? 100%, semuanya normal. Carrier itu kan normal ya, mereka hanya membawa. Tapi kalau ditanyanya benar-benar normal, maka jawabannya adalah 50%. Kalau ditanya berapa persen anak laki-lakinya menderita hemofilia, maka jawabannya adalah 0%. Karena semua anak laki-lakinya normal. Berapa persen anak perempuannya normal? 100%. Jadi tergantung apa yang ditanya. Berapa persen anaknya menderita hemofilia? 0%. Tidak ada yang menderita hemofilia. Semuanya sehat. Oke, semoga dipahami dan memudahkan PTS kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.